kumpulan perintah Allah soal perang, membunuh, berjihad, sekitaran dari kata ini. Waqatilu, uqtulu, wajahidu. Saya ingin memfokuskan pada wajahidu saja. Berjihad. Dari kalimat jihad masuk di dalamnya berperang dan juga ada kegiatan membunuh. Kalau kata perang, boleh jadi mereka perang, tapi sesungguhnya hatinya tidak dalam keadaan berjihad untuk Allah. Dijadikan momentum berperang di jalan Allah tersebut untuk membalas dendam. Kesumat yang ada ditumpahkan di medan laganya Allah, sehingga ada pembagian orang yang mendapatkan syahid. Ada orang yang mendapatkan syahid dunia, ada orang yang mendapatkan syahid akhirat, ada orang yang mendapatkan pahala syahid dunia dan akhirat. Salah satu contoh yang tadi saya kisahkan adalah mereka hanya dapat pahala syahid di dunia saja. Mereka tidak mendapatkan pahala syahid akhirat, dia hanya mendapatkan pahala syahid dunia. Artinya apa? Kebetulan dia masuk pada jajaran umat Islam yang berperang, lalu kemudian ketika dia membunuh, dikatakan musuh Islam, padahal dia membunuh musuh pribadinya, bukan musuh Islam, karena itu tidak mendapatkan apapun dari janji Allah tentang pahala akhirat. Dari kata wajahidu, diambil dari kata jahada. Yujahidu. Jahid. Jihadan. Artinya berjihad. Bersungguh-sungguh. Bersusah payah. Secara etimologi, secara bahasa, memerangi orang-orang kafir demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara terminologinya, secara istilahinya, secara makna yang cukup ngetren, cukup masyhur di kalangan kita umat Islam. Adapun jihad itu sendiri terbagi menjadi 3. Pertama, jihad melawan musuh yang nyata, termasuk di dalamnya adalah orang kafir atau munafik dan lain-lain. Yang kedua, jihad melawan godaan syaitan, jihad melawan hawa nafsu. Sehingga dengan pembagian jihad, tidak ada lagi umat Islam yang mengkerdilkan pemahaman tentang jihad. Sebab jihad yang paling berat dikatakan oleh Nabi adalah justru jihad pada bagian yang ketiga. Jihad melawan hawa nafsu. Raja'na min jihadil akbar. Didengar oleh Nabi. Apa yang kau katakan? Kami akan segera pulang setelah melalui peperangan yang besar. Rasul membalik ucapannya. Tidak, kita baru saja menyelesaikan jihad asghar kita, jihad yang paling kecil saja. Ternyata jihad melawan musuh yang nyata, kafir, munafik dan lain-lain, ini adalah perang yang kecil. Saghir atau asghar, isim tafdilnya, perang yang kecil. Kaget sahabat, ya Rasul, perang sebegini hebatnya, sebegitu heroiknya, seru ya Nabi. Kau katakan ini adalah jihad yang paling kecil, ini jihad yang paling ringan, ini jihad yang paling enteng. Kenapa ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, ya,
Karena setelah ini kita akan kembali hidup dan kita akan melawan dan berjihad dengan hawa nafsu kita masing-masing. Dan ini masuk pada bagian jihad yang paling sulit, jihad yang begitu berat, jihad yang mungkin setiap orang akan bersusah payah untuk melawannya. Saat berperang untuk Allah Subhanahu wa taala. Berperang jika diperangi. Catat. Berperang jika diperangi. Artinya adalah umat Islam dapat perintah perang ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada satu aksi. Satu aksi sehingga reaksi yang diperintahkan oleh Allah adalah balas perang. Padahal peperangan itu sendiri dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saya temukan di kitab Mukhtarul Ahadits, kumpulan hadis-hadis pilihan. Di dalam kitab tersebut ada satu sabda Nabi, periwayatan Al-Imam An-Nasai, dikatakan la tatamannau liqa'al adu fas'alullahal afiyah. Kalaupun memang kita harus berperang, maka tetap sebelum kita berperang mohon kepada Allah agar jangan sampai peperangan ini pun terjadi. Meskipun sudah kita terbantai, kita sudah terzalimi, kita sudah tertindas, dan banyak kisah-kisah itu. Berperang jika diperangi. Artinya adalah sebuah reaksi, ya. Kalau memang kita mau mencubit orang, tunggu ada orang yang mencubit. Meskipun ini sebagian orang bijak mengatakan kalau bisa jangan sampai dicubit, mencubit balas. Cukuplah kita sabarkan saja. Tapi artinya adalah kalau nggak mau merasakan sakitnya dicubit, ya jangan mencubit. Kan begitu. Berperang jika diperangi. Yang kedua, berperang mempertahankan hak. 5. Bagian daripada hak kita adalah akidah, harta benda, keluarga, kehormatan. Jadi artinya kalau umat Islam mau memahami tentang teks-teks tentang peperangan, maka dia harus paham lebih awal paling tidak 1-2 poin ini. Berperang jika diperangi. Yang kedua, berperang mempertahankan hak. Apa salah satu diantaranya? Akidah, pertahankan hak kita. Menjadi kewajiban bagi setiap kita apabila ada kelompok-kelompok orang-orang yang mencoba berupaya merongrong akidah dan keimanan kita, maka di situ sudah memenuhi syarat untuk kita mengambil sikap, bukan langsung aksi, bukan langsung beraction, tapi sudah memenuhi syarat. Yang pertama, akidah kita sudah diporak-porandakan. Yang kedua, harta benda kita secara paksa dirampas. Yang ketiga, keluarga kita terbunuh. Dan kalaupun memang itu harus jalan satu-satunya berperang, karena kita diperangi, kita diusir dari tanah tempat tinggal kita. Kemudian apa yang kita sudah upayakan mempertahankan hak, akidah kita, harta benda kita, keluarga dan kehormatan kita sudah, maka ketika kita perangi pun ada hal-hal yang menjadi etika bagi umat Islam. Ini indahnya ajaran agama Islam. The real of peace kan. Damai yang sesungguhnya itu ditampilkan, dimunculkan oleh ajaran agama Islam. Apa salah satu diantaranya? Ketika umat Islam berperang, tidak membunuh perempuan. Yang kedua, anak-anak. 3, tua renta, orang yang sakit. Tidak menghancurkan bangunan-bangunan, tidak merusak fasilitas umum, tidak menebang tumbuhan dan juga pepohonan. Ada batasan-batasan ketika memang harus terjadi perang. Kalau kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk berperang, tidak membunuh perempuan, karena masuk bagian orang-orang yang du'afa secara fisik. Du'afa artinya lemah secara fisik. Kemudian anak-anak, tua renta, orang sakit. Tidak menghancurkan bangunan-bangunan baik hunian atau sinagog, tempat peribadatannya orang-orang Yahudi, atau mereka yang Nasrani, dia punya gereja-gereja, kanisah namanya. Juga tidak. Karena apa? Ketika perang itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang tertuju, yang diperangi oleh perintah Nabi dan Rasulnya ini adalah fisiknya orang yang memerangi Islam.
Karena bangunan sekitar alam tidak ikut untuk memerangi kita, kata Nabi. Jadi hanya mereka saja, jiwanya saja yang kita perangi.